Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Good morning, good afternoon, and good evening buat dimanapun dan kapanpun kalian nonton video ini. Semoga saja kalian selalu diberkati dalam keadaan sehat ya, walaupun marketnya masih belum totally healthy. But at least today kita ngelihat Bitcoin start to bounce back, dan timbul pertanyaan apakah ini sekedar pullback untuk lower high or is it gonna be the bottom, guys? Ya, ini sebenarnya pembahasan yang cukup menarik, tapi mungkin saya bakal save the best untuk live streaming ya di antara hari Kamis atau hari Jumat itu. Nanti akan saya inform ke teman-teman sekalian dan akan kita bahas terhadap potensi market secara gambaran besar. Per hari ini saya mau update singkat aja ya. Kita mau update progres perkembangan market dan apa saja yang kita perlu cari tahu dan perlu kita note untuk perkembangan pasar ke depannya. Nah, sementara teman-teman, saya akan mulai dari Fear and Greed Index ya. Kalau dari Fear and Greed Index kita udah dapat extreme fear karena Bitcoin hari ini mulai rebound, somehow dia kelihatan steady ya, stabil, udah nggak tertekan lebih jauh lagi. Jadi mungkin besok bisa balik ke fear ya. Jadi kayak angka 22 atau 23 ya. Mungkin around level-level segitu, dan ini saya rasa akan jadi kondisi yang relatif ideal ya kalau misalkan teman-teman Anda bullish ya terhadap Bitcoin. So if you guys bullish and understand kalau every pullback atau every dip atau correction yang terjadi menjelang atau setelah halving itu adalah hal yang wajar ya, I believe this is a good opportunity, mengingat extreme fear jarang banget kita ketemu ya. Udah berapa lama ya semenjak terakhir kali kita ngelihat extreme fear. Bahkan pada saat case perang-perang aja itu cuman fear doang kayaknya. Bentuk-bentuk kayaknya round 22, 23an something, and then udah rebound lagi. Ini udah di bawah 20 dan 17 diiringi dengan fear of recession dan lain-lain ya. Jadi ini a good opportunity. Lalu saya tadi sempat terkecoh ya, sebenarnya saya nggak tahu ya, dan setelah saya cross check lagi, jadi waktu kita mention ini di Twitter pada bilang kalau ini adalah walletnya si cold walletnya Upbit ya, dan ini direport oleh Arkham. Tapi sebenarnya saya setuju juga dengan statement salah satu komen di sini ya. Dia menjelaskan kalau dia bilang nggak ber ya, udah lama tahu sih, simple aja ya, exit kakaknya jadi boleh kayak bukan yang ini deh teman-teman sekalian ya. Nah ini ya dari RMD AI layer ya, I think adit RMD 20 ya, dia bilang belum ada confirmation dari Upbit, jadi masih abu-abu. Well, I'm agree ya, sebenarnya saya setuju karena memang kita nggak tahu ya, dan si Upbitnya sendiri juga belum mengkonfirmasi ke Arkham kalau itu adalah cold walletnya dia. Ya sebenarnya sih nggak ada masalah kalau misalkan dia konfirmasi, enak ya jatuhnya kayak proof of reserve ya kalau nggak salah dari exchange ini kan juga jadi lebih enak untuk kita para penggunanya gitu kan. Dan si Upbit sendiri ini exchange dari Korea by the way, jadi harusnya cukup penting ya. Nah, salah satu yang saya juga bahas di sini di Twitter itu udah bicara tentang open interest ya teman-teman. Kalau kalian ingat, saya pernah ngomong sama teman-teman soal open interest itu harus di wipe out ya. Ini karena menandakan terlalu banyak aksi spekulasi dari para pelaku pasar, dan mereka ibaratnya transaksinya tuh nggak healthy gitu loh. Bukan pakai spot account, bukan pakai spot transaction atau spot index, melainkan mereka pakai futures market. Jadi terlalu banyak leverage, dan pada akhirnya ini juga bisa jadi beban ya untuk market price untuk Bitcoin bisa rally atau bisa naik ya. Dan akhirnya kita lihat di sini sudah cooling down, ada sekitar 6,5 miliar dolar guys yang kena wipe out. Jadi highest-nya itu adalah di kisaran 22 miliar dolar, dan kemarin terendahnya itu adalah di 14,3 miliar dolar. Itu kepangkas lebih kurang 6 tambah 2, 8 billion dollar guys pada saat itu terjadi dan berlangsung. Ini artinya udah lebih enteng ya kalau misalkan memang market mau bergerak naik, karena sama halnya kayak tadi extreme fear di kondisi Bitcoin harganya 56.000 dolar dan kita di extreme fear. Ini sebenarnya bisa dibilang sangat-sangat menarik sekali ya. Ibaratnya kalau kita tarik balik pergerakan Bitcoin, saya rasa kita ngerasain fear, extreme fear itu mungkin momen-momen ini atau di sini gitu ya. Ini pun saya rasa ketika dia pullback gara-gara ETF spot di approve,
Ini pun mungkin nggak sampai extreme fear. Nah, menariknya adalah dari sekian penguatan ini, di sini kita merasakan adanya extreme fear. Dan memang kalau kita ngelihat kondisi market atau kondisi pasar juga sama ya, memang mengalami kekhawatiran, kegalauan akan adanya resiko dari resesi ekonomi, dan bahkan beberapa pihak sudah ada yang bilang atau menyatakan ya bahwa ini sudah masuk ke dalam fase resesi ekonomi. Berdasarkan Shamrul sendiri sih begitu, mengatakan kalau kita ngelihat unemployment rate itu naik berturut-turut ya dalam beberapa periode tertentu, itu dikatakan bahwa resiko untuk resesi ekonominya jadi lebih tinggi. Tapi si Claudia Sheinbaum sendiri yang ngeluarin rulesnya itu, dia bilang kali ini mungkin bisa salah ya. Kenapa demikian? Karena ini post pandemi, dan dia bikin sham rule itu kan sebelum adanya pandemi. Nah, ini menarik ya. Saya pikir sih memang ada upaya untuk ya sebisa mungkin supaya nggak kelihatan parah lah gitu kan teman-teman sekalian. Dan pada akhirnya mungkin dari kelegaan tersebut, hari ini market somehow bisa recovery ya. Kayak kita lihat S&P, Nasdaq ini rata-rata ya sebenarnya sih nggak dibilang recovery total gimana ya, tapi S&P dan Nasdaq ini aja udah mulai steady. Kemudian kita ngelihat US30 slightly bullish, but then menjelang closing New York ya, itu balik lagi turun ke bawah. Ya ini sebenarnya tadi saya sempat lihat ya beritanya, dan pendorong market untuk mengalami rebound hari ini balik lagi ke tech stocks guys. Jadi ya saham-saham berhubungan dengan teknologi, Nvidia, kemudian super microcomputer ya, ini SMCI, dan Apple. Ya Apple sih sebenarnya nggak mungkin lah ya, struggled ya, karena ya Warren Buffett cut his stake ya in the iPhone maker by nearly 50%. Jadi dicabut ya, langsung lemes ya para holdersnya Apple ya, saya rasa seperti itu. Tapi ya Nvidia rebound, kemudian SMCI juga perhaps ya di sini dapat pergerakan yang cukup positif ya, sekitar 1,33% itu pada saat menjelang closing. Sementara Nvidia dia naik sekitar 3,7% menjelang closing ya, di 15:59 menit waktu New York harusnya sih ya. Jadi sementara derivatifnya itu masih aktif berjalan dan plus gainnya sekitar 2,25% ya. Pada intinya sih kalau ngelihat reboundnya ini ya, walaupun nggak gimana banget ya, tapi paling enggak market sudah mulai ada sedikit kelegaan. Memang kalau kita ngecek VIX-nya juga, VIX-nya tadi turun ya. Setelah kemarin sempat mencapai puncaknya di kisaran 65 indeksnya, dan ini mendekati terakhir kali kita berada di sini adalah pada saat pandemi ya menyerang, atau lebih tepatnya market crash akibat dari pandemi pada 16 Maret 2020. Itu indeksnya 84. Habis itu kita ngeliat kan berangsur-angsur turun dan market mulai membaik. Sekarang pun demikian ya, kita sudah mendapati volatility S&P 500-nya sudah kembali anjlok atau turun lagi untuk VIX-nya. Lalu ada yang discuss sama saya tadi soal Nikkei. Sebenarnya Nikkei dibilang apakah dia sudah rebound total? Enggak juga ya, ini sebenarnya bukan rebound total. Kita cuman kembali ke harga pembukaan kemarin, dan ketika saya menyampaikan kepada teman-teman berbicara soal Nikkei, saya mengatakan di previous video update bahwa ada potensi untuk dia kembali mengalami pelemahan. Ingat teman-teman, ini semua kan diakibatkan oleh perubahan kebijakan. Terus kita juga nggak tahu seberapa besar jumlah dari carry trade yang dipakai dari para pelaku pasar untuk membeli saham Nikkei, atau bisa membeli indeksnya indeks saham Jepang ini Nikkei gitu kan. Sehingga kita nggak tahu nih apakah buangannya sudah selesai sampai di sini, atau naiknya ini sebatas hanya untuk apa? Bisa jadi kan untuk sekedar testing doang dari support resistance-nya. Kemudian teman-teman lihat di sini juga terdapat gap ya kan. Ini kalau kita bilang volume gap, ketika pembukaan dan penutupan itu nggak ketemu ya, besoknya ada gap. Ini aja dia nutup gap aja nggak jauh beda lah sama CME gap yang biasanya teman-teman sering bahas untuk Bitcoin. Jadi kita belum sepenuhnya aman bebas dari resiko tekanan jual, dan yang namanya sentimen itu saya nggak tahu ya apakah dia bisa berubah secepat itu hanya dalam waktu 1 atau 2 hari aja ya kan. Jadi tetap kita sebaiknya sih memperhatikan kemungkinan-kemungkinan atau resiko-resiko yang bisa memberikan kita kemungkinan harga untuk pullback lebih jauh atau turun lebih jauh lagi ya. Pertimbangan sementara sih itu ya teman-teman sekalian. Some of the good news adalah
data ya menunjukkan kalau The Fed kemungkinan bisa pangkas suku bunga sampai dengan 0,5% pada pertemuan September mendatang, dan angka ini by the way turun guys. Jadi kemarin itu angkanya 85%, ini satu hari yang lalu ya. Per sekarang itu angkanya 69,5%, jadi turun. Sebenarnya kalau ini semakin turun, otomatis semakin kecil nih peluangnya The Fed melakukan emergency rate cut. Yang manakala entah kenapa saya juga lebih was-was sebenarnya kalau dia melakukan emergency rate cut. Artinya The Fed sendiri mengakui adanya resiko resesi ekonomi yang diakibatkan mungkin oleh data pengangguran, dan salah satunya lagi adalah sebagai efek domino ya dari tekanan jual yang diakibatkan oleh saham-saham di Asia pada Senin kemarin. Jadi ini merupakan resiko untuk kita melihat market memasuki fase uncertainty yang sangat uncertainty ya. Uncertainty itu artinya penuh dengan ketidakpastian. Apakah The Fed ketika dia mengumumkan akan memberikan efek dump, kita nggak tahu. Apakah ketika The Fed ternyata melakukan emergency rate cut akan terjadi dump, itu kita juga nggak tahu ya. Atau sebaliknya malah pump. Saya pikir pump lebih less likely untuk saat ini, mengingat antara ketika The Fed memberikan emergency rate cut, ya mungkin kita sudah price in, artinya harga yang hari ini mungkin kita bisa lihat dia pelan-pelan mulai naik, ya ini kan karena sentimen emergency rate cut itu, yang dimana dari kemarin itu beritanya sudah lumayan rame, dan ada satu profesor yang saya sempat mention ya, by the way saya luruskan, itu saya bukan ketawain profesornya teman-teman, tapi ketawain CNBC-nya ya. Why CNBC nggak mencari narasumber yang mungkin lebih bisa impactful ya terhadap market, dan itu akan jauh lebih baik untuk memberikan kejelasan terkait dengan seberapa penting dan seberapa butuhnya The Federal Reserve melakukan emergency rate cut. Ya kalau istilah si profesor ini kan dia tidak terlibat langsung ya dalam saya pikir dalam pemerintahan atau dalam government. Jadi saya rasa kurang kuat. Itu sama aja kayak kita ditanya sebagai para pelaku pasar atau retail ya, istilahnya kita ditanya maunya kita apa ya, ibaratnya gitu. Saya pikirnya sih seperti itu. Jadi bukan ketawain profesornya, tapi ketawain CNBC-nya, lebih ke sana sih arahnya ya. Jangan malah salah paham teman-teman sekalian. Nah, lalu berlanjut lagi, before kita lanjut ya untuk bahas price action-nya, in the end kita perlu pahami kemarin teman-teman, walaupun volume transaksi besar, ternyata pada akhir penutupan ya, kita ngelihat report yang masuk 168,4 juta itu outflow ya dari ETF kemarin teman-teman. Kabar baiknya BlackRock nggak jualan, tapi kabar buruknya BlackRock juga berhenti melakukan pembelian ya. Jadi kita ngelihat BlackRock nol besar. Nah hari ini mungkin dengan recovery-nya market ya, minimal dia naik ya dari kisaran angka 53.900 pembukaan pagi hari ini, dia naik sampai 56.400. Total gain hari ini adalah 4,59% untuk si Bitcoin, tapi ini masih ada 3 jam yang menjelang closing, jadi kita nggak pernah tahu apakah dia akan kembali turun lagi. Namun saya pikir ini juga faktor dorongan ETF ya. Biasa tuh jam 2 jam 3 menjelang New York close ada waktunya settlement buat mereka, kayaknya proses transaksi menunjukkan demikian. Besok harusnya bisa inflow lagi ya. Kita lihat teman-teman apakah demikian inflow atau panic selling masih berlangsung untuk para pelaku pasar ETF ya. Dan ini dari sisi makro, kalau kalian ingat US Treasury itu sudah pernah memberikan pengumuman ya soal buyback program, yang dimana mereka akan membeli kembali US Treasury atau kita bilang bonds ya, atau obligasi yang mereka ya yang memang sudah jatuh tempo lah ibaratnya. Jadi di sini untuk maturity atau untuk yang jatuh temponya dari tanggal berapa nih teman-teman ya, 8 bulan 9 sampai 7 bulan 8. Oh sorry, my bad guys ya. Benar. Kok kayak salah ya teman-teman ya. Ini periodenya nih panjang banget teman-teman sekalian ya, untuk beberapa yang sudah jatuh tempo pada tanggal-tanggal seperti itu, dengan maximum purchase amount itu sekitar 4 miliar dolar. Ya nominalnya sih kecil, nggak gede-gede banget ya, tapi paling nggak ini liquidity support nih. Kalau kalian lihat tuh judulnya adalah liquidity support.
Ya, walaupun belum pangkas suku bunga, tapi gelontorkan uang sudah mulai masuk kembali ke market. Jadi kalau misalkan kita ngecek ya US M2 money supply, pelan-pelan harusnya udah mulai naik, guys. Jadi kita ngelihat pelan-pelan ya yang saya pernah ceritakan ke teman-teman ya soal Cobra Push ya paling nggak sudah mulai oke lah ya. Angka ini sudah semakin bisa naik lagi. Dan itu adalah satu buah kondisi di mana memang untuk market bisa bullish kita membutuhkan liquidity support dari situ. Oke, nah itu sedikit update yang bisa saya berikan seputar fundamentalnya kali ya kalau kita berbicara di sini teman-teman sekalian. Nah, kembali ke price action. Kalau kita lihat price action hari ini, Bitcoin berhasil rebound ya, paling nggak 4,5% ini cukup oke lah untuk membantu meringankan ya kegalauan para pelaku pasar yang manakala merasa kurang begitu confident kalau market masih bisa bullish lagi atau ini sudah akhir dari bull run-nya dan kita memasuki bear market. Banyak yang percaya seperti itu. Tapi kalau buat saya pribadi, kembali lagi acuan saya adalah higher time frame. Kita melihat higher time frame dan kalau misalkan weekly candle somehow nanti ya menjelang 5 harian lagi, masih panjang sih kalau untuk kita bahas weekly candle. Tapi bila mana dia bisa seperti ini, saya pikir oke juga kok. Gak ada masalah ya. Kita masih testing baru exponential moving average 55 untuk periode yang weekly. Jadi saya pikir di sini selain malam 55 ada Fibonacci 0,62% juga di kisaran 49.000 yang ngasih reaction. Ya belum bisa dibilang super positif dan saya juga nggak tahu apakah descending broadening wedge ini bisa dikatakan cukup valid ya untuk membantu Bitcoin kembali mengalami rebound lagi. But in the end, kalau misalkan kita melihat acuannya dari lower time frame, jadi saya selalu katakan sama teman-teman, kuncinya perhatikan ya lower time frame-nya, apakah kita dalam keadaan ideal atau tidak. Karena faktanya teman-teman, untuk time frame 1 jam aja kita belum kelihatan bullish banget kok. Ya, yang saya lihat adalah di sini expansion tuh artinya ada impulsive wave, kemudian naiknya korektif banget, slow gitu ya. Jadi kayak istilahnya di sini untuk mengcover losses atau drop yang diakibatkan oleh pergerakan di hari Senin kemarin aja. Habis itu dia balik setengah ya atau 0,79%. Nah, yang timbul pertanyaannya adalah ada nggak ya sellers lagi yang akan menekan harga ini untuk turun lebih jauh dari sini gitu. Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau saya ngelihatnya ya, dalam arti biar teman-teman sekalian kalau kita mau cari reversal itu nggak perlu tunggu dia sampai naik lagi ke atas ya. Kenapa demikian? Karena posisinya yang paling impulsif itu kan dari sini tekanan jualnya. Ya, ini ada high point di sini kisaran 61 ribuan something, itu pun cuman konsolidasi. Sementara high point yang terbentuk benar-benar terbentuk itu adalah di 65.700. Ya, dari mana bisa tahu? Karena posisinya pada saat itu kita lihat harga turun, konsolidasi, turun, lalu sempat pullback di sini. Setelah itu dia turun nih. Nah, turunnya ini sampai bawah kan nggak ada pullback lagi. Jadi kalau teman-teman butuh konfirmasi atau kalian bingung ya, biasa sih saya pakai chart Heikin Ashi. Jadi kalian bisa lihat di manakah dia mengalami pullback dan menciptakan lower high. Dan berdasarkan Heikin Ashi aja di sini doang adanya teman-teman. Artinya Bitcoin baru bisa reversal itu kalau dia reclaim 65.000 area resistance sebelumnya. Dan ini sangat-sangat jauh. Dalam arti mungkin saya lebih prefer ya kalau Bitcoin lebih pilih Bitcoin fake out aja dulu ke bawah. Sekali aja fake out ya. Dalam arti seperti ini. Misalnya fake out, habis itu dia balik naik dan mengalami market structure shift. Nah, ini lebih enak ya. Kita ngelihatnya lebih enak. Dalam arti dia create lower low tapi cuman fake out doang. Panic selling as usual, jadi liquidity buat para whales-nya, ternyata whales-nya beli balik dan marketnya benar-benar mengalami reversal dengan kekuatan penuh ya, dalam arti impulsif banget naiknya, itu akan jauh lebih mantep. Jadi nanti the next pullback-nya itu bakal jadi opportunity nih buat teman-teman manfaatkan. Mungkin Anda yang mau long swing, Anda yang mau buy di Bitcoin untuk jangka menengah atau jangka panjang, atau untuk jangka pendek, ya saya pikir ini penting untuk diperhatikan. Sementara buat teman-teman sekalian nih, ya balik lagi yang tadi saya bilang sama kalian soal extreme fear, ya seandainya teman-teman tanya, apakah ini adalah area ideal untuk start belanja? Well, not so bad, ya, but not so good as well. Ini kita di tengah-tengah. Kenapa? Karena sekali lagi saya katakan struktur di lower time frame masih relatif bearish.
Ya, cuman bullishnya itu cuman di struktur seperti 15 menit, 30 menit guys. Jadi kalau kalian lihat di 15 menit, 30 menit, iya dia ngebentuk struktur yang relatif bullish di sini. Tapi ya ini 15 menit, berarti untuk time frame lebih besar, kita melihatnya ada potensi ini. Dan ini resiko yang harus kita pahami, bisa menyebabkan Bitcoin kembali mengalami tekanan jual. Ya, mudah-mudahan sih skenario yang tadi saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa terjadi. Jadi cuma sekedar, wah, fake out aja lah, misalnya kayak gini gitu. Habis itu dia reverse impulsif kuat. Nah, itu pun udah cukup happy, saya rasa udah cukup memberikan konfirmasi untuk kita mengatakan, oke, this is the bottom. Ya, selain itu, kita juga butuh support, nggak cuma terhadap Bitcoin, tapi kita butuh support dari S&P 500, dari Nasdaq. Mereka juga harus nunjukin kepada kita kalau this is it ya, this is the end of the correction. Dan segera mungkin kita bisa lihat dia rebound ya, mudah-mudahan sih kayak gitu. Tapi ya biarkan para whales yang mengatur ya. Mungkin untuk penutupan guys, saya pengen inform sedikit soal pergerakan Bitcoin pada saat kondisi ya bisa dibilang ketika bull market sebelum-sebelumnya ya. Bitcoin tuh nggak pernah lepas dari yang namanya pullback. Jadi kalau kalian merasa Bitcoin up only, nggak juga ya. Lihat di sini 31 Agustus ya, start dia mulai rally, ada pullback nih. Berapa persen? Jawabannya 39%. Di sini rally create higher high baru, habis itu dia pullback 35%. Di sini belum sampai udah mulai membentuk ATH baru, dia pullback lagi berapa persen? 32%. Memang dia rally exponentially kayak begini, tapi seiring berjalannya waktu itu sambil berbarengan dengan adanya proses pullback yang terjadi. Dan pullback-nya itu nggak kecil ya, 39%. Di sini juga sama, mengalami pullback 39%. Ini pun sama nih, bar candle warna hitam ini yang untuk weekly perspektif, dia turun selama 1 minggu 30%. Baru kemudian kita masuk ke bear market. Tepat 1 tahun 364 hari, habis itu dia jadi bottom teman-teman, dan dia start rebound ya. Di momen yang sama, ini tadi waktu saya jelasin di previous video ya, yang Ethereum itu, ini menjelaskan tentang ketika pertama kali kita mendapatkan kabar ya kalau the Fed melakukan rate cut. Jadi kalian bisa cek di sini new price scale tuh. The Fed mengumumkan untuk melakukan rate cut pas di sini dan pas menjadi topnya Bitcoin juga pada saat itu. Tapi ini kan hanya bagian dari koreksi aja ya. Begitu dia umumkan soal resesi akibat dari pandemi, baru dibanting. Tapi ini bukan karena dia pangkas suku bunganya tiba-tiba agresif ya, atau emergency rate cut terus dia banting gitu. Lebih tepatnya karena pandeminya. Jadi dia mengkhawatirkan lah ibaratnya untuk kondisi di mana market itu malah memasuki jurang resesi dan ekonominya nggak bisa pulih. Itu kan yang ditakutkan. Maka dari itu, saat ini, kalau The Fed beneran pangkas suku bunga pada bulan September, pertanyaannya adalah harga akan terus mengalami koreksi dulu, atau malah crossing kayak begini. Ya, kelihatannya sih susah-susah gampang teman-teman, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, dan ini yang tadi saya bilang sama teman-teman soal dia pullback 30%, 30%, saat ini pun kalau kita tarik ya dari highest-nya guys, pullback-nya kita so far dari highest ke bawah itu sudah mencapai 32,98%. Sementara dari perspektif daily, ya kita sudah melihat lah ya, walaupun dia gagal bertahan nih di previous low point, dan dia malah menciptakan low point baru, tapi paling nggak ada beberapa indikasi menunjukkan seperti misalkan RSI kita sudah memasuki area oversold. Kemudian stochastic RSI juga sama di sini menunjukkan sudah mulai crossing up, menandakan adanya potensi bottoming nih for Bitcoin, at least pada daily perspektif. Apakah dia akan naik total dan benar-benar reversal sampai ke 100.000? Di situ saya nggak tahu. Ya, kalau kita lihat progres yang sama pada Maret 2020, proses naiknya juga bertahap. Ya, V-shape recovery, iya, tapi bertahap guys. Sampai akhirnya satu titik kita konsolidasi doang. Ya, misalnya teman-teman bilang, aduh, tapi telat dong kalau belinya di sini. That's why Anda punya pilihan antara Anda beli saat lagi extreme fear, begitu dia naik pelan-pelan, terlihat ada potensi konsolidasi untuk building order, baru Anda cicil beli lagi, atau
wah Anda luar biasa hebat, menebak bener-bener exactly di bottomnya, di jarum ini kamu beli sebanyak mungkin, kamu jual seluruh aset kamu gadaikan BPKB mobil kamu gadaikan surat-surat tanah kamu, ya kamu jual seluruh emas yang ada di tabungan ibu kamu, pokoknya kamu beli all in di satu titik itu. Which is nggak mungkin kan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membagi atau split entry. Mungkin kalian spare some cash, beli dengan kondisi lagi extreme fear. Kemudian pelan-pelan naik, misalnya exponential moving average, wah di break. Oke, kalian cicil beli lagi. Lalu pada saat dia konsolidasi, oke, kalian cicil beli lagi. Dan pada saat dia break dan retest, oke, kalian cicil beli lagi. Ya, pada akhirnya mungkin average price kamu nggak di sini, teman-teman. Mungkin average price kamu di sini, kisaran 7 ribuan. Tapi tetap oke dong, karena dia naik exponentially. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau menurut pandangan saya sih, ya ini masalah kebijakan masing-masing lah ya dalam memutuskan terkait dengan investasi yang mereka akan lakukan, kapan mereka beli, kapan mereka jual. Saya cuma kasih pandangan dan berbagai cara-cara yang teman-teman bisa manfaatkan untuk kalian dapat harga yang relatif murah dan di saat yang bersamaan average price yang relatif oke. Ya, kira-kira seperti itu guys. Semoga cukup jelas apa yang saya sampaikan. Pada akhirnya untuk conclusionnya, selama kita belum bisa mengambil high point ini aja, atau mungkin 79% di flip ya, ini masih sulit saya rasa untuk dia bisa balik benar-benar totally bullish. Ingat guys, di 4 jam pun saya cukup yakin kita masih bermain di bawah exponential moving average 21. Jadi ini adalah cluster resistance yang kuat sekali. Ya, ada exponential moving average 21, ada Fibonacci internal, ada fair value gap, kemudian di perspektif ya di 1 jam yang tadi saya jelaskan ya, di sini ada previous support yang mungkin sekarang bisa jadi resistance. Ya, buat 4 jam saya khawatir ini hanya menjadi bagian dari koreksinya saja. Tapi kalau misalkan Bitcoin bisa flipping area tersebut dan dia tiba-tiba bergerak ya, mengalami percepatan trend nice, ini baru kita katakan bisa ada potensi untuk V-shape recovery. Paling nggak untuk pergerakan internal kita bisa lihat dia mengalami V-shape recovery. Kira-kira seperti itu. Oke, so for now, be aware for any possibility Bitcoin kembali mengalami rejection, dan ya jangan terlalu over transaction, jangan terlalu over risking. Buat teman-teman yang belajar di spot juga atur sedemikian baik sebaik mungkin positioning kalian supaya tidak terlalu memiliki banyak exposure ya, risk terhadap aset kalian. Oke, so that's gonna be the update. Thank you very much guys. God bless everyone. Have a nice day and bye bye guys.